Nah, diterasin dong. Taruh aja KTM di tas gue. Kepala gue mau pecah ini. Semalam habis nongkrong sampai jam 4 pagi. Lihat deh, Rip. Cuma joget-joget kayak gini dapat duit. Kita loh kuliah ngabisin duit, percuma kan kita kuliah. Mending nggak usah kuliah. Aduh coy, gua utama banget sih. Gara-gara kuliah pagi nih, mobil gua pecah. Mau turun depan gua. Kalian bertiga ini niat kuliah nggak sih? Apa cuma numpang dinginkan badan di AC kampus saja? Minimal hargailah dosen mau masuk ke kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana hari ini? Baik. Baik. Siapa yang nggak berangkat kok kursinya kosong? Risma. Oke. Siapa presentasi hari ini? Silakan disiapkan, maju ke depan. Baik, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan presentasi bersama teman saya, Fadila Meandreni. ya, yang akan menjelaskan materi literasi di era digital. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi dan media digital secara bijak, cerdas, serta bertanggung jawab. Literasi tidak hanya tentang kemampuan, tetapi memakai gadget atau internet, juga kemampuan memahami, menilai, dan menyebarkan informasi dengan benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya. Yang berarti literasi digital sangat penting karena informasi internet sangat banyak dan mudah tersebar. Kemampuan memahami informasi dengan baik, seseorang bisa mudah percaya pada berita palsu atau hoax. Beberapa alasan penting literasi digital. Yang pertama, membantu informasi mencari dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menghindari penyebaran berita hoax. Yang ketiga, menjaga keamanan dan data pribadi. Baik teman-teman, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya izin bertanya. Ya, silakan Putri. Baik, bagaimana kelompok Anda merestrukturisasi paradigma epistemologis masyarakat dalam memitigasi disonansi kognitif akibat algoritma filter bubble di media sosial? Tadi tuh si Putri ngomongin apa loh? Aku juga nggak. Aku nggak paham, kan materi kita literasi. Tapi kenapa dia nanya begitu? Ya aku juga bingung, dia tuh nanya apa nggak kenapa baik, pertanyaan dari Putri Nursi itu sangat bagus, tapi bisakah Anda menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri? Juga nggak tahu. Ya maksudnya itu, pokoknya bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita sesuai teori yang ada di internet. Cukup Putri, kamu bertanya dengan menggunakan bahasa kalimat dari AI bukan? Kamu sendiri tidak tahu pertanyaanmu itu maksudnya apa. Saya ingin menyanggah argumen Dila tadi. Anda menyalahkan konten visual singkat atas turunnya literasi. Tapi menurut data riset, masalahnya bukan pada media penggunaannya, melainkan pada ketiadaan filter kritis dari penggunaannya. Mau medianya buku tebal atau video pendek, kalau otaknya malas memproses, ya tetap saja bodoh. Jadi, kalau menyalahkan teknologi adalah kesimpulan yang malas. Nah, tapi saya tidak setuju dengan Nia. Setelah data yang saya catat, kita tidak bisa menutup mata bahwa alam atau sifat dasar dari algoritma video pendek seperti TikTok atau Reels
memang didesain sedemikian rupa untuk merusak perhatian atau fokus manusia. Bagaimana kita bisa berpikir kritis kalau fokus kita dipotong dan dialihkan setiap 15 detik? Kelompok Rina sudah benar, cuma media aja yang merusak cara berpikir mereka. Setuju. Tapi Randy, manusia punya kehendak bebas. Teknologi itu netral. Kalau kita punya basis edukasi yang kuat, video 15 detik pun bisa menjadi pemantik diskusi yang luar biasa. Nah, masalahnya realitas tidak seideal teori mayoritas mahasiswa sekarang tidak menggunakan teknologi untuk memperluas cakrawala, tapi untuk kabar dari kenyataan karena mental mereka malas. Lihat saja di sekitar kita sekarang. Nah, lihat saja di sekitar kita itu. Becky, Naila, Denny yang maunya asik sendiri sekarang masih tersentak, diam, kaget. Bener kata Randy, lihat mereka bertiga di belakang ini. Yang satu asik cengkral, yang satunya tidur, yang satunya lagi asik nge-game. Oke, pendapat Randy bisa saya terima. Kalian sadar nggak sih, kami ini sedang berdebat tentang masa depan kita? Lah, suka-suka kita dong. Dia kan punya hak masing-masing. Kita mau juga yang lebih debat. Suka-suka kami dong. Nah, kalian nggak gitu. Coba pikirin orang tua kalian udah keluarin biaya banyak untuk kalian kuliah, udah beli laptop, kendaraan. Coba dipikirkan waktu yang kalian dapatkan ini. Emang sih gue gak sepinter Nia ataupun Randy. Bahkan tadi pun pas presentasi gue bicaranya gemeteran. Bahkan tadi malam pun pas ngapalin materi mata saya sampai perih. Emang sih gue banyak kekurangan gak kayak kalian. Tapi di sini saya kuliah bukan hanya untuk kemalasan. Saya di sini juga sadar orang tua gue juga gak banyak uang untuk kuliah di sini. Aku cuma ngerasa kuliah ini hambar, nggak tahu arahnya setelah lulus nanti. Makanya aku milih tidur. Arahnya gak akan pernah ketemu, Rip, kalau lo cuma duduk diam aja meratapi ketidaktahuanmu itu. Atau cuma copy paste dari AI agar terlihat lebih keren. Atau jadi penonton pasif kayak Naila dan Denny kayak gitu. Terus kami harus gimana biar jadi seperti saranmu? Sudah, kalian duduk semua. Perdebatan antara Randy dan Nia sudah cukup bagus. Motivasi yang diberikan oleh Putri itu baik sekali, dan kejujuran yang diberikan oleh Fadila cukup diapresiasi. Anak-anakku, pendidikan bukan siapa yang paling hafal istilah-istilah tersulit di AI, bukan siapa yang paling tinggi IPK-nya, tetapi pendidikan bisa membedakan kita siapa yang sampah di era digital ini, siapa yang benar-benar belajar. Rifki, Naila, Denny, besok ibu minta kalian bertiga memimpin presentasi di depan. Gunakan teknologi sebaik mungkin untuk mempresentasikan presentasi kalian. Baik Bu, besok kami buktikan kalau kami bukan generasi emas. Dunia digital menawarkan sejuta kemudahan, tetapi di balik kemudahan ada jebakan yang melumpuhkan nalar dan logika. Jangan jadikan ruang kuliah hanya untuk tempat penitipan absen. Ini adalah laboratorium mental, tempat kita menempa isi kepala. Beranilah jujur pada kapasitas diri. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum paham. Karena belajar dimulai dari sebuah kepastian karena kita belum tahu tentang apa-apa. Untuk kita yang saat ini masih terjebak di balik layar, dan yang masih mencari pelarian lewat game dan kesenangan semu, Mari matikan layar itu sebentar, lihatlah ke depan. ingatlah retakan tangan ayahmu dan kerutan wajah ibumu ketika mereka mengantarkanmu kemari. Mereka mengirimmu bukan untuk menjadikanmu sebagai penonton zaman. Jangan biarkan teknologi menghilangkan logika kita. Jangan biarkan kemudahan menghilangkan perjuangan kita. Berpikir kritis